Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja serta puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat menjalankan kegiatan kita, yaitu kegiatan belajar mengajar. Walaupun kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini terhalang oleh pandemi COVID-19 ini, ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat anak-anakku dalam belajar mengajar. Dan kita berdoa pula mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti mana biasa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terkhusus kepada para keluarganya, sahabatnya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan program tahunan kita yang minggu lalu kita bahas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, serta etos kerja. Dalam bab 1 ini, perilaku taat pada peraturan, kompetisi dalam kebaikan, serta etos kerja ini sejatinya ada 3 bahasan. Tapi 3 bahasan ini dimasukkan ke dalam satu bab karena sesuai dengan KD yang sudah ditentukan. Tapi dalam pembahasannya kita akan bahas menjadi 3 kali pertemuan. Yang pertama tentang perilaku taat pada aturan, yang kedua kompetensi dalam kebaikan, yang ketiga etos kerja. Untuk kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perilaku taat pada peraturan. Baik, mari sama-sama kita lihat ayat tentang taat pada aturan, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Mari sama-sama dilihat, kita sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulan ala nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirin. Semoga Bapak yang membacakan dan anak-anakku yang mendengarkan serta yang mengikuti mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam lagi, mari sama-sama kita bahas terlebih dahulu tentang tajwidnya. Untuk tajwidnya di sini sejatinya banyak, tapi pada presentasi ini Bapak hanya menyampaikan atau hanya menulis
5 tajwid aja atau 5 hukum bacaan tajwid aja sesuai dengan apa yang ada di dalam buku paket. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, ya a. Ya a. Hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Ya a ini. Ya, kenapa mad jaiz munfasil? Karena dia adalah mad asli. Iya-nya mad asli bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah, ya, di luar kalimat atau tidak dalam satu kalimat, karena ya itu satu kata, ayyuha satu kata juga. Makanya di sini disebut dengan dua kata, ya. Makanya hukum bacaannya disebut mad jaiz munfasil, ya. Yang kedua adalah amanu nu, ya. Amanu hukum bacaannya adalah mad badal, ya. Kenapa mad badal hukum bacaannya? Ya. Karena huruf alif bertanda baca fathah berdiri, ya. Manu, ya. Gitu. Yang ketiga, atiullaha tafkhim, ya. Tafkhim. Allah hukum bacaannya adalah tafkhim. Kenapa di hukum bacanya tafkhim? Karena ada labzul jalalah. Allah ini adalah labzul jalalah, ya, didahului atau sebelumnya ada huruf dhammah, ya, dhammah atau fathah, ya, sebelum huruf atau sebelum kalimat Allah atau labzul jalalah ini, maka hukum bacaannya disebut dengan tafkhim. Yang berikutnya, yang keempat, wa ulil amri. Lil hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Ya, kenapa alif lam qamariyah? Nah, karena di sini huruf alif pada alif lam lil a, ya. Alif lam ini, ya. Dia bertemu dengan huruf qamariyah. Apa huruf qamariyahnya di sini? Yaitu adalah alif atau hamzah. Yang terakhir, fa'inta. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Kenapa hukum bacaannya adalah ikhfa? Karena di situ ada nun sukun, ya, bertemu dengan huruf ta. Ini adalah nun sukun, ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ya. Maka hukum bacaannya disebut ikhfa khalqi. Atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 15, karena huruf ikhfa ini ada 15. Maka hukum bacaannya disebut dengan ikhfa khalqi. Nah, inilah pembahasan tentang tajwid yang ada pada surat An-Nisa ayat 59 tadi. Kalau misalkan kita mau bahas, ya, ini sebenarnya banyak, bukan 5 saja, ya. Bahkan bisa 10, 15 atau 20 tajwid, ya. Tapi mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang, ya, kita belajar di kelas, kita bisa bahas lebih banyak lagi tajwidnya, ya. Tidak 5 tajwid sesuai yang ada di dalam buku, ya, tapi kita bisa lebih banyak lagi pembahasannya. Itulah pembahasan tentang tajwid yang ada pada surat An-Nisa ayat 59. Berikutnya, makna daripada ayat-ayat atau makna daripada Quran surat An-Nisa ayat 59 ini kita lihat maknanya. Ya, di sini kita mulai dari kata ya ayyuha. Ya ayyuha artinya wahai. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Atiullaha, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri ini artinya pemimpin. Ya. Ati Allah, taatilah Allah. Atiur rasul, taatilah rasul. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri itu artinya para pemimpin. Minkum, di antara kalian. Fa in tanaza'tum, artinya jika kamu berbeda pendapat. Fa, jika, intanaza'tum, berbeda pendapat. Fi syai'in, tentang sesuatu. Syai' itu artinya sesuatu. Farudduhu, ya. Farudduhu, maka kembalikanlah. Radda yaruddu, kembalikan, ya.
Kepada siapa? Ilallahi, kepada Allah. Ila artinya ke, Allah. War rasul, wa artinya dan, ar-rasul, rasul. In kuntum, jika kamu tu'minuna, beriman, atau apabila kalian beriman, ya, billahi, bi, kepada Allah, wal yaumil akhir, wa artinya dan, al yaum artinya hari, al akhir, akhir. Zalika, itu artinya khairun, lebih baik. Zalika khairun, yang demikian itu lebih baik. Ini diartikan tidak secara letterlock, ya. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Itulah makna daripada ayat-ayatnya, ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini ya bisa belajar bahasa Arab, ya. Kalau belajar bahasa Arab, kalau misalkan faham atau bisa bahasa Arab, ya, itu sangat luar biasa, memiliki kenikmatan yang memiliki kenikmatan tersendiri, ya. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, tahu artinya, itu sangat nikmat, sangat enak, ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini atau anak-anakku di sini semua memiliki ghirah atau semangat dalam mempelajari bahasa Arab, ya. Itulah makna daripada surat An-Nisa ayat 59. Berikutnya kita masuk ke dalam asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini apa sih artinya? Asbabun nuzul ini adalah artinya adalah sebab. Asbab artinya sebab, nuzul turun. Ya, berarti di sini adalah sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa ayat ini turun? Ya, di sini disebutkan, ya, sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam Sariyah. Sariyah itu adalah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam Sariyah. Sariyah itu apa tadi? Sariyah adalah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Ada perang-perang yang memang di situ Rasulullah sebagai panglima perangnya, dan ada juga perang yang memang tidak diikuti Rasulullah SAW. Ya, perang itu disebut dengan perang Sariyah. Nah, di sini ya ada dua pendapat. Ya, kedua pendapat ini ya tidak dijadikan sebuah ikhtilaf, tapi pada intinya ayat ini turun ketika Rasulullah mengangkat para sahabatnya menjadi pemimpin dalam memimpin peperangan. Lalu berikutnya Quran surat An-Nisa ayat 59 ini sejatinya memerintahkan kepada kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan perintah Rasulnya dan ulil amri. Apa sih ulil amri? Ya, kalau misalkan perintah Allah dan perintah Rasul jelas kita harus mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini sudah jelas, ya. Sebagaimana pula Rasulullah bersabda, ya, apabila kalian ingin selamat dunia dan akhirat, maka berpeganglah kepada dua wasiatku. Yang pertama Al-Quran dan kedua hadis. Tapi di sini ditambahkan dalam ayat ini bukan hanya kita harus taat kepada Al-Quran dan hadis, kita pun harus taat kepada ulil amri. Siapa sih ulil amri? Nah, kita bahas di sini ulil amri. Ulil amri di sini ada beberapa pendapat ulama mengenai pengertian daripada ulil amri. Yang pertama dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, artinya ulil amri adalah umara. Tahu umara? Umara adalah ahlul ilmi wal fiqh. Kata Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, umara itu adalah, ya, ahlul ilmi wal fiqh. Mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu dan fikih. Ah, itulah umara. Itulah pemerintah seharusnya, ya. Mereka yang memerintah negeri ini harus memiliki ilmu yang pertama tentang pemerintahan, kedua faham juga tentang fikih.
Atau sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri, ya. Yang kedua, pendapat daripada Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri. Yang pertama, umara, ya, yaitu para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan, ya. Yang kedua, ulama dan fuqaha. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar, ya. Yang ketiga, ya, yaitu Ahmad Mustafa berpendapat bahwa ulil amri itu adalah umara. Ya, apa itu umara? Ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Nah, itulah pendapat daripada Ahmad Mustafa. Tapi di sini kita ambil jalan tengahnya saja, bahwa umara adalah orang-orang yang memimpin umat dalam masalah keduniaan. Ya, itulah ulil amri. Tapi ulil amri ini sejatinya harus memiliki yang pertama ilmu, ya, yang kedua faham tentang fikih, ya. Ilmunya untuk keduniaannya, kalau fikihnya untuk akhiratnya, gitu ya. Oke, itulah pendapat para ulama mengenai tentang ulil amri. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengetahui atau bisa mengerti tentang ulil amri. Ulil amri, sekali lagi Bapak jelaskan, adalah para pemimpin di antara kalian. Kalau misalkan di dalam kelas ada seorang pemimpin kelas atau ketua kelas, ya, maka kalian harus taat kepada pemimpin kelas tersebut. Tapi apabila pemimpin kelas tersebut menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh taat. Ya, kenapa? Karena memang disyariatkan atau disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Sesungguhnya taat itu hanyalah kepada Allah saja, ya, gitu. Oke, baik anak-anakku, ya. Berikutnya, setelah faham tentang tajwid, tentang makna ayat, tentang asbabun nuzul, mari sedikit kita kembali lagi kepada ayatnya, ya. Sekarang sedikit Bapak akan berikan simpulan. Pada surat An-Nisa ini sejatinya kita diberi sebagai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, karena di sini perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai alladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini disyariatkan untuk orang-orang yang beriman, ya. Apa kata Allah untuk orang-orang yang beriman, atau apa perintah Allah bagi orang-orang yang beriman? Yang pertama, atiullah, kita harus taat kepada Allah, jelas, ya. Kita harus taat kepada seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah ini ada di dalam Al-Qur'an, ya. Contoh misalkan kalau di dalam Al-Qur'an ada perintah Allah tentang minum-minuman khamar, katakan, ya. Kita tidak boleh meminum khamar. Atau contoh yang lain dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'as sabila. Ya, ini adalah perintah Allah agar kita menjauhi yang namanya maksiat. Kenapa menjauhi maksiat? Karena maksiat ini adalah perbuatan yang keji. Nah, ini adalah perintah Allah yang jelas di dalam Al-Qur'an. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk menjauhi ini, maka kita harus ati Allah, taat kepada perintah Allah tersebut, ya. Perintah Allah ini ada di dalam Al-Qur'an semuanya. Yang keduanya wa atiur rasul, dan kita pun harus taat kepada Rasul, ya. Nah, taat kepada Rasul gimana caranya, ya? Taat kepada Rasul itu kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya, atau mengikuti apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah SAW, baik itu fi'lan ataupun kaulan. Kalau fi'lan itu perbuatan Rasul,
fi'lan perbuatan Rasul, kalau qaulan itu perkataan Rasul. Ya, contoh misalkan kata Rasul, la yashrabanna ahadukum qa'iman. La yashrabanna, janganlah di antara kalian yashrabanna, minum sambil berdiri. Kalau memang ini perintah Rasulullah SAW, kita dilarang untuk minum berdiri, maka jangan lakukan, ya. Minum berdiri, ya. Nah, ini bagi anak-anak nih semuanya nih ya, yang kelas 11 itu ya, ataupun kelas-kelas yang lainnya itu kan ya, Bapak masih sering melihat anak-anak kalau misalkan dari kantin itu kan ya, naik ke lapangan atau naik ke kelas itu kan, itu sambil makan ya, jalan berdiri pula ya, begitu. Nah, ini nggak boleh ya, karena ada perintah dari Rasulnya tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Kalau memang kita orang-orang yang beriman ya, maka atiur Rasul, maka taati Rasul ya, gitu. Yang kedua, yang ketiganya, wa ulil amri minkum. Taatilah ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Selain kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, maka kita pun diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, para pemimpin di antara kalian. Tadi sudah dijelaskan, para pemimpin adalah para umara yang memiliki kekuasaan, atau para alim ulama gitu ya. Kalau sekarang tidak ada lagi sahabat-sahabat Rasul seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, ataupun yang lainnya, maka kita diperintahkan untuk taat kepada para ulama atau mengikuti para ulama, karena para ulama adalah warasatul anbiya. Fa in tanaza'tum fi syai', dan apabila engkau atau kalian ya semuanya tanaza'tum, berselisih pendapat fi syai' tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya. Kalau misalkan kita berselisih pendapat tentang sesuatu hukum apapun itu ya, maka sejatinya kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contoh misalkan ya. Nah, kita ini umat Islam ya, harusnya lebih maju dari yang lain itu ya. Ya, tapi kita masih ribut masalah furu'iyah atau masalah kunut gitu ya, atau masalah tentang tentang Maulid Nabi dan lain sebagainya ya. Seharusnya mah tidak usah dipermasalahkan. Orang yang tidak melaksanakan kunut, mereka punya dalil. Kita yang melaksanakan kunut pun sama punya dalil. Mereka yang tidak melaksanakan Maulid Nabi punya dalil, kita pun yang melaksanakan Maulid Nabi punya dalil. Harusnya mah tidak usah diperdebatkan ya. Sejatinya orang-orang yang melaksanakan Maulid Nabi, katakan nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan Maulid Nabi, dia punya dalil juga. Sejatinya apa? Sejatinya Maulid Nabi ini adalah cangkang. Apa itu cangkang? Hanyalah luaran saja, tapi isinya di dalamnya adalah membangkitkan semangat untuk berjuang ya, atau memperjuangkan Islam dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas muka bumi ini, kan gitu ya, gitu. Oke, kembali lagi kepada konteks ayatnya. Apabila berselisih pendapat, maka tidak usah ribut. Kata Allah, tidak usah ribut, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis ya, insya Allah menemukan jalan keluarnya. Atau tidak ada dalam Al-Quran, atau tidak ada dalam hadis, ada yang namanya ijtihad ya, gitu, yang dilakukan oleh para ulama. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kata Allah, apabila kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik ya. Jadi kalau misalkan kita berselisih pendapat ya, terus kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada hadis ya, maka itulah perbuatan yang lebih baik ya, apabila memang kita beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari akhir. Alhamdulillah. Itulah
sedikit kesimpulan dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami ya apa yang Bapak sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti tuliskan di kolom komentar pada Google Classroom-nya masing-masing. Baik, mungkin sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup terlebih dahulu dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, subhanallah, subhanaka wa bihamdika. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.